Oke, kita sudah sampai ke PPT kita yang kedua ya. Jadi kalau tadi kita bicara tentang apa itu bahan kimia, mengapa menjadi penting, karena part berikutnya kita akan bicara tentang aspek kimia di dalam tubuh yang kemudian sering disebut sebagai biokimia, gabungannya biologi dan kimia. Jadi kita akan bicara banyak hal tentang bahan-bahan kimia yang ada di dalam tubuh. Sesuai dengan penjelasan yang sebelumnya, kita sudah sama-sama sepakat ya bahwa bahan kimia itu ya segala sesuatu materi kimia, baik itu unsur maupun senyawa ya, ada di keseluruhan kehidupan kita gitu ya, baik itu alami ataupun yang buatan atau sintetis gitu ya. Oke. Kemudian kita coba yuk langsung masuk ke materinya. Jadi aspek kimia dalam tubuh yang kemudian disebut sebagai biokimia ini adalah ilmu yang mendasari dasar kimia di dalam kehidupan ya. Jadi di bidang kebidanan ini nanti kalian akan belajar tentang peran-peran senyawa kimia di dalam tubuh, kemudian efek-efeknya kalau ada kekurangan senyawa-senyawa tersebut dalam tubuh ya terhadap keseluruhan metabolisme dan lain sebagainya. Oke. Nah, biokimia juga adalah ilmu yang berhubungan dengan bagian penting kimia dalam sel hidup. Kemudian biokimia akan membahas tentang reaksi dan proses yang dialami ya, tentang nanti secara luas belajar tentang biologi sel, biologi molekular dan genetika molekular ya, termasuk metabolisme di dalam tubuh. Oke, tujuan utama yang kita mempelajari biokimia apa? Tujuannya adalah memahami secara menyeluruh pada tingkat molekuler semua proses kimia yang berhubungan dengan sel hidup ya. Kemudian nantinya kita bisa jadi bisa melakukan instalasi molekul untuk menentukan struktur dan analisa fungsi itu jarak jauhnya ya, nggak nyampe ke sana sih kita pada pembelajaran ini. Oke. Nah, biokimia penting untuk semua ilmu kehidupan ya. Biokimia itu dia digunakan dalam pendekatan genetika ya. Dalam bidang fisiologi dia digunakan untuk mempelajari fungsi tubuh. Dalam bidang imunologi dia digunakan untuk menerapkan teknik biokimia. Dalam farmakologi dan farmasi digunakan untuk mengetahui mekanisme obat yang dikatalisasi oleh enzim. Terus toksikologi untuk mengetahui racun yang bekerja gitu ya pada reaksi biokimia. Dan untuk patologi sendiri, biokimia ini nantinya bisa digunakan untuk mempelajari berbagai penyakit ya, seperti inflamasi, kerusakan sel, dan kanker. Banyak lagi sebenarnya, ini hanya sebagian contoh aja. Nah, komponen utama dalam tubuh manusia sendiri ya, bahan kimianya ada apa aja. Jadi kita punya ada protein, lemak, karbohidrat, air, dan mineral. Nah, yuk kita lihat. Ternyata secara mencengangkan, yang persentasenya paling besar itu adalah air. 61,6. Jadi tubuh kita itu paling banyak terdiri dari cairan justru ya. Nah, kalian pernah nggak dengar tentang diet mayo? Pasti pernah ya, atau mungkin ada yang pernah melakukan diet mayo ini. Ini adalah diet non garam selama 14 hari atau 13 hari ya kalau nggak salah. Oke. Nah, ketika melaksanakan diet mayo kan mengurangi kadar konsumsi garam ya, maka berat badan atau bobot badan itu pasti akan turun ya, minimal 2 kg kalau nggak cheating ya. Jadi bisa 2 kilo sampai 5 kg. Waduh, mencengangkan banget diet ini. Cuman 13 hari aja bisa turun sebanyak 5 kilo. Nah, sebenarnya turunnya kenapa? Karena kadar air di dalam tubuhnya berkurang. Nah, yang perlu kalian ingat adalah kalau kalian itu konsumsi garam berlebihan, maka tubuh kita akan menyimpan air lebih banyak. Makanya bobot tubuh itu akan lebih besar. Artinya kalau kalian mengurangi konsumsi garam, sudah pasti bobot tubuh akan berkurang karena jumlah air di dalam tubuh juga akan berkurang. Jadi hubungannya antara konsumsi garam dengan kandungan air di dalam tubuh ya. Nah, kenapa kok gitu ya? Karena tubuh ini harus seimbang. Jadi kalau garamnya banyak, maka airnya juga harus menyeimbangkan kayak gitu ya. Itu juga mengapa kalau misalnya kalian melakukan kardio olahraga, jadi
kalau keringat kalian keluar sampai banyak banget. Jadi sebelum olahraga misal kalian nimbang berat badannya 50 kg. Terus setelah olahraga bawa capek keringatnya keluar banyak, terus nimbang lagi bobot badannya turun jadi 49 kg. 1 kilogramnya itu apa? Yang 1 kilogramnya kalorinya terbakar, sebagian lemak terbakar mungkin saja, tapi yang paling banyak hilang justru adalah air gitu ya. Oke. Nah, protein kemudian adalah bagian terbesar kedua yang ada di dalam tubuh manusia. Oke. Protein adalah bagian terbesar yang kedua ya. Jadi protein memegang peran penting untuk memperbaiki kerusakan dalam tubuh yang terjadi pada tubuh ya. Terus yang terbesar ketiga itu adalah lemak. Kenapa? Padahal kayak kita lebih banyak konsumsi karbohidrat deh ya daripada lemak. Oke, kenapa kayak gitu? Jangan lupa kalau kita konsumsi karbohidrat, tapi kita nggak pakai karbohidrat itu untuk jadi tenaga. Jadi karbohidrat kan adalah sumber tenaga utama. Kalau kita konsumsi karbohidrat tapi kita mager, guling-guling aja di kamar, nah sumber energinya itu kan nggak dipakai. Kalau nggak dipakai maka tubuh mengubahnya menjadi apa? Menjadi lemak. Nah lemak ini berfungsi untuk mempertahankan suhu tubuh ya. Jadi biasanya orang yang gemuk anget, makanya banyak yang bilang aduh kalau pacarnya gemuk enak, anget gitu kan. Oke, berikutnya yang terbesar keempat itu justru mineral ya. Mineral ini tadi yang Ibu sebutkan salah satunya adalah garam ya. Jadi ingat kalau garamnya naik, jumlah air juga kemungkinan akan naik, jadi berat badan juga akan naik gitu ya. Oke, selanjutnya. Air merupakan komponen utama meskipun jumlahnya sangat bervariasi ya di antara jaringan. Jadi air ada di mana-mana ya. Air ini bersifat polar, mampu membentuk ikatan hidrogen dan berfungsi sebagai pelarut. Betul sekali. Jadi kalau kita tadi konsumsi garam dan lain sebagainya, garamnya banyak, maka pelarutnya nanti yang kita butuhkan lebih banyak gitu ya. Kemudian ini dia unsur-unsur dalam tubuh dalam keadaan makro. Makro itu berarti unsur yang berada dalam tubuh dalam jumlah yang besar. Apa aja nih? Jadi oksigen ya utamanya. Kenapa? Oksigen ini adalah kontributor terbesar molekul organik dan anorganik ya, juga merupakan gas yang penting untuk produksi energi seluler. Jadi oksigen dalam keadaan unsur pure dia membantu pembakaran ya pada sel-sel pembakaran. Terus sebenarnya dia juga banyak terkandung pada senyawa-senyawa organik yang ada di dalam tubuh. Nah oksigen ini kalau dalam kimia tuh kayak buah si malakama. Kamu pakai oksigen, kamu mati. Kamu nggak pakai oksigen, kamu mati. Kok gitu sih Bu? Bukannya kalau nggak ada oksigen mati? Ya betul. Kalau manusia atau makhluk hidup nggak dapat oksigen itu pasti bakal mati, gitu. Tapi sebenarnya oksigen ini juga yang menyebabkan terjadinya penuaan pada makhluk hidup. Makanya sering disebut oksigenasi ya. Kalau apa ibaratnya kalau kita pakai oksigen terus ya kita bisa hidup, tapi ya one day kita akan mati. Jadi kita nggak bisa ngelawan waktu gitu loh maksudnya. Jaringan-jaringan yang sering terpapar oksigen itu akan menua, kulit yang sering terpapar oksigen juga akan menua. Makanya cewek-cewek itu biasa rajin banget pakai pelembab. Kenapa? Supaya yang terpapar oksigen duluan tuh pelembabnya bukan kulitnya. Jadi bisa menjaga lah struktur kulitnya kayak gitu. Oke. Kemudian yang berikutnya ada karbon. Nah, karbon udah jelas ya, dia pasti adalah unsur yang makro yang ada dalam tubuh. Dia adalah komponen utama seluruh molekul organik. Jadi karbohidrat itu ada karbonnya, lipid ada karbonnya, protein ada karbonnya, asam nukleat DNA gitu ya, RNA itu ada karbonnya. Kemudian hidrogen ya sudah jelas ini dia adalah penyusun dari seluruh molekul organik juga ya, bentuknya adalah ion dan keberadaan hidrogen itu bisa mempengaruhi pH cairan tubuh ya. pH cairan tubuh itu berupa darah. Oke. Kemudian ada nitrogen, dia ada dalam RNA DNA ya, di asam nukleat. Kemudian ada kalsium, ada di tulang, di gigi.
kemudian di otot, di saraf gitu ya. Begitu juga di darah. Dan kalau fosfor ini dia bersama kalsium berkontribusi untuk membentuk struktur tulang ya, dan dia juga ada pada asam nukleat juga, dan dia juga akan mempengaruhi ATP. Jadi ada 6 unsur utama ya, atau unsur yang makro yang ada di dalam tubuh: oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen, kalsium, fosfor.